Oke cuy, akhirnya kita bakalan lanjutin alur cerita ReZero Season 3 part 9. Setelah di part sebelumnya, Theresia Van Astrea dikalahkan oleh Reinhardt. Sebuah siaran pun terdengar di seluruh kota. Siaran itu menyebutkan jika menara kontrol sudah direbut kembali dan kultus penyihir sudah dipukul mundur. Subaru, baru saja mereka bilang, begitulah kelihatannya. Entah bagaimana rasanya semuanya sudah berakhir. Sambil mengobrol tentang pertempuran mereka, Subaru dan Emilia pun sampai di balai kota dan terkejut karena balai kota telah runtuh menjadi puing-puing. Siaran tadi seharusnya menggunakan alat yang ada di balai kota kan? Kata Emilia. Saat aku pikir ada seseorang yang datang, ternyata Subaru dan Emilia toh. Beatrice! Sepertinya kamu tidak terluka. Kurasa aku lega. Kalau kamu terluka, aku tidak akan bisa meninggalkanmu sendirian, bahkan untuk ke kamar mandi. Aku bukan anak kecil yang butuh perhatian, atau lebih tepatnya yang harusnya aku katakan adalah, Beako, kenapa kamu di sini? Kau harusnya meninggalkan garis depan kan, karena manamu habis. Kedengarannya seperti kau menyalahkan Patty. Jadi berhentilah kurasa. Kalau bukan karena pengabdian Patty, kakimu pasti sudah sedikit lebih kurus sekarang. Ucapan terima kasih, penghargaan, dan pelukanmu tidak akan cukup kurasa. Aku tahu. Syukurlah Emilia tampaknya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padamu, babi pasti akan sedih. Terima kasih. Maaf sudah membuatmu khawatir. Kau yang melakukan ini, Beako? Wow, kurasa perbaikannya akan mahal. Oh ya, di mana Otto dan yang lainnya yang harusnya ada di balai kota? Kami juga berhasil melarikan diri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Anastasia muncul dengan rambut yang masih dicat hijau tua karena sebelumnya menyamar menjadi Cruz. Anastasia mengatakan jika Reinhardt sudah datang ke balai kota sebelumnya dan sekarang sedang berkeliling untuk mencari orang-orang yang tertinggal. Dan juga Anastasia menjelaskan kalau balai kota yang runtuh itu disebabkan oleh Capella. Dan Anastasia mengatakan kalau Subaru dan Emilia adalah yang terakhir kembali dari semua pertempuran. Yo Kapten, kau kembali dengan selamat ya. Garfield menceritakan kalau dia sudah mengalahkan Kurgan si lengan 8 dan tiba-tiba seseorang pun menerjang Garfield. Gaffer. Ya, itu adalah Mimi cuy. Mimi udah sembuh. Kamu nampak bersemangat, Mimi. Oni-san. Subaru pun melihat sekeliling dan melihat Wilhelm sedang bersandar di tembok. Subaru pun mendekati Wilhelm. Apakah itu Subaru Dono? Ya, ini aku. Apa itu Wilhelm Sang? Seperti yang kau kira, ini adalah istriku. Saat dia kalah, dia berubah menjadi abu. Di sini Subaru menghibur Wilhelm kalau Wilhelm nggak perlu merasa bersalah atas kematian istrinya. Tolong tempatkan dia di makamnya dan jika ada kesempatan, tolong izinkan aku mengunjungi makamnya juga. Wilhelm Sang, terima kasih atas kerja kerasmu, Subaru Dono. Setelah cukup berbicara dengan Wilhelm, Subaru pun meninggalkan Wilhelm kembali ke Emilia. Baiklah, izinkan aku bernyanyi lagi. Tolong dengarkan lagu baruku, The Burning Song of the Flaming City. Keributan itu Liliana ya? Dia gadis yang sangat keras, ku rasa. Tapi Liliana juga salah satu orang yang melawan Uskup Dosa kan? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bertarung. Tidak akan mudah untuk mendekati Liliana saat ini. Kita tunda saja untuk nanti. Ya, lagi pula sekarang saat yang tepat di mana lagu Liliana sangat dibutuhkan. Beatrice pun melihat ke Kiritaka yang berada di sebelah Liliana dan bercerita kalau Kiritaka lah yang membangunkan Beatrice saat tidur dan memberikan batu mananya untuk Beatrice buat ngebantu pertarungan kan. Natsuki-san, kesini. Oh, Otto-kun, bagaimana lukamu? Sepertinya sedikit sulit berjalan sampai aku pulih, tapi selain itu tidak ada trauma yang terlihat. Kalau bicara soal situasi, Emilia sama seharusnya lebih sulit. Agak menyedihkan kalau aku terluka parah. Itu tidak benar. Itu bukti bahwa kau telah berjuang sekuat tenaga, bukan? Tugas Otto-kun bukanlah bertarung, jadi baguslah tidak terjadi hal buruk padamu. Emilia sama, kau satu-satunya yang memiliki akal sehat tentang pekerjaan kepala pejabat urusan internal. Otto pun bercerita kalau dia bertempur melawan Leibatan Kaitos bersama Veld dan White Dragon Scales saat akan ke tempat restorasi kitab kebijaksanaan Roswell. Natsuki-san, kau harus hati-hati di tempat perlindungan selanjutnya. Tempat perlindungan? Salah satu uskup agung dosa ditahan di sana. Subaru CS pun tiba di tempat
perlindungan yang disebutkan Otto dan bertemu Priscilla, juga Aldebaran sedang menjaga Sirius Romane Conti di sana, diikat di atas kursi tua dengan rantai. Ah, kamu datang ya sayangku, terima kasih. Maaf. Baiklah, aku mohon kau jangan bergerak karena kalau kau bergerak kami terpaksa menghajarmu. Jadi aku mau bertanya tentang apa sebenarnya tujuan kalian semua datang ke kota ini. Aku tidak tahu dengan yang lainnya, tapi aku hanya mengikuti arahan kitab kami. Subaru terus menanyakan tujuan uskup-uskup lainnya, namun karena pada dasarnya mereka itu cuma orang gila yang mentingin diri sendiri, jadi ya Subaru nggak dapetin apa-apa, Pak. Sirius pun memberi saran ke Subaru, dia harus berhati-hati dengan uskup Krakusan dan bilang kalau uskup Krakusan itu sebenarnya ada 3 orang. Subaru pun bergegas keluar ruangan Sirius karena khawatir ada korban dari uskup Krakusan. Dia pun bertanya ke Al, orang-orang di tempatmu baik-baik saja kan? Ya, setidaknya aku, kakak bertelinga kucing, dan Nona dengan aksen Kararagi semuanya selamat, kupikir. Senang rasanya mengetahui bahwa Emilia sama dan Beatrice sama juga bersatu kembali dengan selamat. Terima kasih Reinhardt, kau seharusnya berlarian di kota kan? Syukurlah kau baik-baik saja. Reinhardt pun datang menghampiri Subaru. Jadi Subaru, apa terjadi sesuatu saat ini? Kau terlihat gelisah. Reinhardt, apa kau tahu keadaan Triocin? Ah, ketiga orang itu, Larkins, Gaston, dan Camberley, semuanya aman. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, maaf, itu bukan pertanyaan yang spesifik. Jadi, setelah kita berpisah, apa ada yang terjadi? Ada masalah atau apapun yang membuatmu khawatir? Tidak, maafkan aku, tapi tidak ada yang terlintas dalam pikiranku. Tidak ada masalah. Subaru, Ferris ada di sini. Kau ingin mendengar ceritanya kan? Ya, aku ingin bicara dengan Ferris. Subaru pun menuju ke tempat Ferris, dan Ferris yang melihat mereka pun langsung menghampirinya. Katakan padaku, Uskup Agung Dosa, mereka tertangkap kan? Aku akan membuat mereka mengucapkan semua yang mereka ketahui. Aku akan mencari cara mengobati Cruz sama. Jadi, Ferris, tenanglah. Aku mengerti perasaanmu, tapi hasilnya tidak akan datang. Bahkan jika kau terburu-buru melakukannya. Untuk saat ini, mari kita bicara. Subaru sudah memastikan keselamatan Reinhardt, Feld, Ferris, Cruz, dan berarti yang masih hilang adalah Julius dan Ricardo. Kemudian Subaru pun melihat seseorang yang tengah mengawasi tempat perlindungan. Itu adalah Julius. Hei Yuli! Namun tiba-tiba Julius pun berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Apa bajingan itu sedang bercanda? Subaru, ada apa? Bajingan so penting Julius tadi ada di sana dan mengabaikanku. Aku akan menjemputnya. Woi, kenapa kamu berkeliaran saat semua orang sedang sibuk? Kalau kamu tidak menunjukkan wajahmu, kamu akan menimbulkan kekhawatiran, tahu? Maafkan saya sedang mencari seseorang, tapi sepertinya orang itu tidak ada di dalam. Saya ingin pergi ke tempat perlindungan lain. Permisi. Tunggu. Yang kau cari pasti Anastasia kan? Kalau begitu ikut aku dulu, Yuli. Apa? Ada apa? Julius pun memasang ekspresi terkejut dan dramatis. Subaru, maksudku, tanyaan macam apa itu? Kepribadianmu tidak cukup kuat untuk melupakanmu hanya dalam beberapa jam. Kesatria terbaik, Julius Yuclius-san. Ngomong kosong apa yang kau katakan? Beatrice dan Emilia pun mengejar Subaru. Subaru, kamu jangan kabur sendirian. Oh, maaf. Aku menemukan Julius, jadi aku bisa membawanya ke konferensi kan? Julius? Apa dia kenalan Subaru? Hah? Jadi di sini Julius itu udah dilupakan sama semua orang, Pak. Namanya udah dimakan sama si Roy Alpart. Jadi cuman Subaru yang inget Julius. Terus kita flashback ke pertempuran Julius and Ricardo versus Roy Alpart sebelumnya. Saat Roy Alpart akan menyerang Julius dengan belatinya, Julius pun didorong oleh Ricardo ke samping, yang membuat tangan Ricardo putus oleh belati Roy. Tidak mungkin. Ricardo pun jatuh dan pingsan terlentang di tanah. Dasar bajingan! Julius pun terus menyerang Roy Alpart dengan pedang patahnya, namun terus dihindari oleh Roy dengan cara melompat-lompat. Dan di saat itu pula telapak tangan Roy menyentuh Julius. Kemudian Roy pun berkata, terima kasih atas traktirannya. Di akhir suara itu, untuk beberapa alasan, kesadarannya makin menjauh dan semakin jauh. Kembali ke masa kini, Julius pun berkata, meskipun menyedihkan di tengah pertempuran melawan Krakusan, namaku dicuri. Mungkin itulah situasi saat ini. Nama?
Dimakan? Apakah itu yang kau maksud? Benarkah tidak ada yang mengingatmu? Aku sudah bertemu dengan Anastasia sama dan Ricardo. Untuk beberapa alasan, mereka memperlakukanku seperti orang yang tidak kukenal. Kenapa yang bisa mengingat Julius hanya Subaru? Bahkan Rem, adik Ram pun hanya Subaru yang bisa mengingatnya. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun, tapi kurasa aku tidak akan mengatakannya. Itu bukankah itu rahasia? Itu tidak pasti, jadi kurasa itu bukan rahasia. Subaru pun berpikir apa karena dia punya faktor penyihir di dalam dirinya, atau karena penyihir kecemburuan, atau karena dia orang dunia lain. Untuk memastikan satu hal, Subaru membawa Julius ke hadapan Al, karena Al juga orang dunia lain kan, kayak Subaru. Sebelum bertemu Al, Reinhardt pun muncul lebih dulu dan Subaru menanyakan tentang apakah dia mengenal Julius, dan bahkan seorang Swordsman pun tidak lepas dari otoritas Uskup Kerakusan. Reinhardt tidak mengenal Julius, cuy. Tiba-tiba semua orang pun berkumpul di tempat perlindungan tersebut. Camp Emilia, Camp Cruz, Camp Anastasia, Camp Priscilla, bahkan Kiritaka dan Liliana, total 20 orang memulai konferensi. Mereka pun ribut tentang apa yang harus dilakukan kepada Sirius gitu kan. Dan akhirnya diputuskan kalau Sirius akan dibawa ke kerajaan dengan Reinhardt sebagai pengawalnya gitu kan. Kiritaka berterima kasih kepada semua orang yang telah terlibat dalam pertempuran di kota air sebagai perwakilan kota, dan Kiritaka bertanya tentang apakah ada yang tahu cara menyembuhkan orang-orang yang diubah oleh Capella menjadi lalat dan monster. Semua orang pun bingung dan tidak ada yang tahu. Kemudian Emilia pun bilang, maaf, saya tidak tahu cara mengembalikan mereka, tapi mungkin suatu saat ada caranya, jadi saya mengusulkan tidur dalam es. Dengan kata lain, maksudmu sama seperti pengantin di gereja kan? Dengan sihir Emiliatan, kita bisa menempatkan orang-orang yang telah berubah wujud ke dalam keadaan mati suri. Aku rasa untuk sementara waktu itu bagus, dan kita harus menemukan solusinya. Membekukan mereka? Bukankah mereka akan mati kedinginan saat tidur? Mereka akan baik-baik saja, itu hanya sesaat. Bahkan aku sendiri juga tidur selama 100 tahun. Kau sendiri tidur? Kiritaka pun diyakinkan oleh Liliana untuk menyerahkan kepada Emilia. Kemudian pemimpin White Dragon Scales, Dinas, pun menyebutkan masalah lainnya, yaitu jumlah korban kerakusan yang total ada 36 orang, dengan keadaan para korban itu dipastikan oleh Ferris sama seperti Rem. Kemudian Ferris pun menatap Subaru. Subaru pun merenung dan memikirkan Rem. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian semua, sesuatu yang penting dan berhubungan dengan penanganan tanpa nama. Apakah ada yang tahu nama pria ini di sini? Semua orang pun terdiam. Al, bagaimana denganmu? Kau tidak ingat wajahnya? Hah? Ada apa, bro? Kenapa tiba-tiba kamu mencalonkanku? Apa kau benar-benar tidak tahu? Itu adalah kesamaan antara kau dan aku. Jadi, apa kau tidak ingat orang ini? Ah, jadi itu sebabnya. Maaf, bro. Aku tahu maksudmu, tapi kurasa aku tidak bisa membantumu. Orang itu tidak ada di pikiranku. Kau yakin? Coba lebih serius lagi. Cukup, Subaru. Maaf semuanya atas ketidaksopanan kami. Kamu tidak perlu minta maaf, bro. Aku tidak tahu apakah ada alasan untuk itu atau tidak, tapi setidaknya kau tidak perlu minta maaf padaku. Dilihat dari ceritanya Subaru Dono, pemuda ini terlibat dengan kita. Dan selain itu, saya pikir dia adalah seseorang yang menduduki posisi penting. Ini Julius Julius. Seperti yang kalian duga, namanya dimakan oleh kerakusan dan berakhir sebagai seorang tanpa nama. Namun, dia masih sadar, berbeda dengan korban lainnya. Kesadarannya masih ada. Kita punya kasus seperti itu. Dia dilupakan semua orang, tapi dia sendiri masih ingat. Sebelum konferensi, Subaru juga menanyakan hal yang sama kepadaku. Aku rasa dia juga anggota Ksatria Kerajaan. Benarkah? Berarti kita dulunya teman. Setidaknya begitulah aku menganggap kalian. Kalau kalian menganggapku sama seperti itu akan menjadi hal terhormat bagiku. Juliusan adalah orang yang membawa kembali Ricardo, tapi kau langsung pergi setelah berbincang sedikit tentang Ricardo kan? Aku rasa untuk masalah kita mustahil untuk menanyakannya ke Uskup Agung sendiri. Jadi aku rasa aku punya saran. Apa itu? Sang bijak Saula di sebuah menara bernama Pleiades
terdapat seorang petapa legendaris bernama Shaula. Aku rasa tidak aneh kalau dia tahu tentang sesuatu karena dia sudah hidup cukup lama dan bisa melihat dunia. Subaru bertanya ke Emilia, apakah petapa Shaula ini terkenal? Subaru, kamu tidak membaca tentang cerita penyihir saat belajar alfabet. Kupikir cerita anak-anak itu ada di buku yang sering kamu baca. Ah, buku bergambar itu. 400 tahun yang lalu, 3 pahlawan besar berkontribusi pada penyegelan penyihir kecemburuan. Mereka adalah Sword Saint pertama, Red Astrea, petapa Shaula, dan Divine Dragon Volcanica. Kau harus mengingatnya, Subaru. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi, apakah mereka benar-benar masih hidup setelah 400 tahun? Aneh sekali ya. Aku juga berusia sekitar 100 tahun di dunia nyata. Mereka masih hidup, tampaknya tidak ada keraguan mengenai hal itu. Saat ini, petapa Shaula berada di menara dekat kuil penyihir untuk menghentikan mereka yang berencana menghidupkan kembali penyihir kecemburuan selama 400 tahun. Selama 400 tahun. Subaru pun menyetujuinya karena Beatrice juga mengurung diri di perpustakaan selama 400 tahun kan. Jadi apakah orang itu merepotkan? Yang kudengar dia akan membantai semua orang yang mendekati menara. Dan tidak ada yang pernah berhasil mencapai menara selama 400 tahun. Benar-benar petapa yang menyebalkan ya. Baiklah, kita telah mengetahui sejarah petapa Shaula dan apa selanjutnya. Seperti yang diketahui, petapa Shaula membantu penyegelan penyihir kecemburuan dengan kebijaksanaan dan kekuatan magis yang tak tertandingi. Jika semuanya benar, lalu tidakkah menurutmu mereka harus tahu cara melakukan sesuatu tentang kultus penyihir? Sementara Subaru pun terus terpikirkan nama Shaula dan Pleiades. Shaula adalah nama yang sesuai dengan bintang paling terang kedua di Scorpio. Sementara Pleiades adalah nama gugusan bintang yang dikenal sebagai gugusan Pleiades. Namanya dalam bahasa Jepang adalah Subaru. Nama benda langit dari dunia Subaru muncul di dunia ini setelah para oskop yang memiliki nama bintang sekarang Shaula dan Pleiades. Jadi selama 400 tahun tidak ada yang bisa mendekat ke menara itu karena petapa Shaula terlalu kuat kan. Jadi untuk bisa melakukannya kita membutuhkan Reinhardt. Benar, tidak biasanya Velsama memujiku. Terima kasih banyak. Sayangnya, saya tidak bisa mencapai menara Pleiades. Saya tidak punya cukup tenaga. Saya dulu pernah mencoba ke sana, namun banyak fenomena aneh yang terjadi di Bukit Pasir, sehingga saya tidak bisa mendekati menara tersebut. Salah satu teori mengatakan jika itu karena miasma yang merembes keluar dari kuil. Selain itu, Bukit Pasir Augria telah berubah menjadi tempat angker. Binatang penyihir ganas dan tak tertandingi banyak di sana. Jadi pergi ke sana sejak awal sama kayak bunuh diri. Ya, tapi bagaimana jika ada cara untuk melewati neraka itu? Aku sudah menyebutkannya sebelum pertempuran defensif. Roh buatanku, Echidna, si kecil ini tahu cara menuju menara Pleiades. Itu sebabnya kita bisa pergi dan bertemu dengan petapa Shaula. Subaru pun terkejut dengan nama Echidna dan berpikir apakah dia bisa dipercaya dengan nama penyihir keserakahan. Oke, kayaknya segitu dulu cuy, karena ini udah kepanjangan juga ya kan. Kita lanjut part 10.